Modal 20 juta yang dulu kerjanya sebagai kuli sekarang bisa ngasilin 7 juta per hari. Ini adalah kisah inspiratif seorang pemuda yang mulai usahanya dari nol. Kalau sebelum ini saya kerja di pemasangan atap itu plafon, nggak berdiri sendiri. Kalau sekarang kan berdiri sendiri gitu. Alhamdulillah. Awal tuh gimana? Pemasaran pada awal-awal pasti ada jatuhnya, Pak. Iya. Ada kendor, kurang lah. Pernah ada nggak sih yang meremehkan jualan ini? Usahanya. Kalau keripik singkong pasti diremehin, Bang, apalagi kalau di gerobak. Tapi apa ya rahasia di balik kesuksesan tersebut? Apakah hanya tentang kerja keras dan saling percaya, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita pelajari? Hari ini kita akan membedah kisah ini melalui kacamata analisis data. Kita akan mencari tahu data apa yang bisa kita kumpulkan, bagaimana mengolahnya, dan kubusan cerdas apa yang lahir dari sana. Untuk membangun kerajaan bisnis yang kokoh, pengusaha cerdas mengandalkan data sebagai kompas. 3 kategori data utama yang dikumpulkan secara cermat adalah data keuangan, meliputi catatan modal, biaya operasional harian, pendapatan penjualan, dan arus kas. Data ini esensial untuk memahami kesehatan finansial bisnis. Yang kedua ada data produksi, mencakup jumlah bahan baku yang digunakan, ubi, berkeripik yang dihasilkan, hingga tingkat kegagalan produksi memastikan efisiensi dan kualitas. Yang ketiga ada data operasional dan pemasaran, informasi tentang lokasi penjualan, jam sibuk, preferensi rasa pelanggan, dan umpan balik pasar. Ini membantu dalam strategi pengembangan produk dan distribusi. Semua angka dan fakta ini bukan sekedar cerita, ini adalah aset data yang sangat powerful, yang mana bisa kita olah menjadi sebuah data mentah dan akankah menjadi sebuah wawasan? Bang, Keuntungan dan modal itu kira-kira berapa persen? kalau modal paling habis 30%-an, kita untungnya 70%-an. Untung 10% Ya, Masuk. alhamdulillah. Ini kalau ini udah matang ya? Ya, Ini yang udah. ori? Ini yang original kan. Ada berapa ini? Segini ada 10 kiloan, Kak? 10 kilo. Iya, Masih besar satu ini? plastik, satu bal ini. Ini yang kelihatan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerobak. Total cuma ada berapa gerobak? Ada 14. 14. Iya. Berarti sebagian udah berangkat ya? Sebagian dititipin gerobaknya, Bang. Oh, ada yang di Apa gitu? Satu gerobak biasanya bisa bawa berapa banyak sitong sih? tergantung kemampuan sih sebenarnya. Kalau mau 10 kilo ya nggak apa-apa. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Rata-rata berapa? Rata-rata mah 10 kilo. 10 kilo? Ya. 10 kilo dikali 14 gitu ya? Ah. Nah, modal 20 juta tadi. Modal 20 juta tuh balik dalam waktu berapa lama? Kembali dalam waktu 2 bulan setengah, hampir 3 bulanan lah. Kalau 3 bulanan lah hitungan saya. 3 bulan balik modal? Iya. Itu pemasaran pada awal-awal tuh gimana? Pemasaran pada awal-awal pasti ada jatuhnya, Pak. Iya. Ada kendor, kurang lah. Nah, dari video di samping, kita bisa melihat data apa saja yang bisa kita hitung dan kita analisis. Dengan penjualan harian 7 juta rupiah dari penjualan 140 kg ubi per hari, kita dapat menghitung harga jual rata-rata per kilogram. 7 juta dibagi dengan 140 kilo sama dengan 50 ribu per kilogram. Angka ini menjadi tolak ukur penting untuk penetapan harga, perbandingan dengan kompetitor, dan strategi promosi. Pemahaman harga jual per unit memungkinkan pengusaha untuk membuat keputusan harga yang lebih strategis. Nah, di analisis kedua ada validasi keuntungan 70%. Pengusaha ini mengklaim keuntungan sebesar 70%. Untuk memvalidasi klaim ini, analisis mendalam terhadap struktur biaya dan pendapatan dilakukan. Jika biaya bahan baku dan operasional sekitar 30% dari total pendapatan, maka keuntungan 70% adalah realistis dan mengesankan. Struktur keuntungan yang sehat ini memungkinkan reinvestasi, ekspansi, dan ketahanan bisnis di masa depan. Di analisis ketiga, efisiensi produksi ubi. Efisiensi adalah kunci dalam bisnis makanan. Dari 200 kg singkong, proses dihasilkan 140 kg keripik ubi. Ini berarti hasil produksi 140 kg keripik per 200 kg ubi mentah dikali 100% sama dengan 70%. Angka hasil 70% ini menunjukkan bahwa 30% bahan baku hilang selama proses pengolahan seperti pengupasan, pemotongan, penggorengan. Analisis ini mendorong identifikasi metode untuk mengurangi limbah, seperti optimasi proses pengupasan atau pemanfaatan limbah ubi. Dari pengolahan data di samping bisa kita hasilkan: 1. Harga pasar yang kompetitif. Harga jual dengan 50.000 per kilo yang merupakan titik harga yang diterima pasar untuk kualitas keripik dengan bumbu homemade. Yang kedua, ada model bisnis yang sangat sehat. Margin keuntungan 70% termasuk sangat tinggi untuk usaha makanan, menunjukkan nilai jual atau value produk yang baik dan kontrol biaya yang efektif. Yang ketiga, ada efisiensi produksi yang terukur. Yield atau hasil 70% adalah angka benchmark atau tolak ukur yang kritis. Jika angka ini turun, ini adalah sinyal adanya pemborosan dalam produksi. Nah, data yang sudah diolah ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas dan terukur. 1. Keputusan ekspansi. Apakah sudah waktunya menambah gerobak? Jika satu gerobak menghasilkan rata-rata 500.000 per hari, sama dengan 7 juta dibagi 14 gerobak, dan masih ada permintaan pasar yang belum terpenuhi, menambah gerobak adalah keputusan yang sangat logis. Hitung break even point untuk gerobak baru berdasarkan biayanya. Yang kedua, ada keputusan produk rasa mana yang paling laris. Nah, pemilik bisa mengumpulkan data penjualan per rasa dari setiap gerobak. Dengan data ini bisa memutuskan untuk memproduksi lebih banyak rasa yang laris dan menghentikan rasa yang kurang laris. Jadi, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Kisah sukses ini
bukan hanya tentang kerja keras dan semangat pantang menyerah, tapi juga tentang pola pikir data driven. Tanpa disadari, pemuda ini telah menjalankan prinsip-prinsip analisis data sederhana seperti dia paham modal, hitung keuntungan, ketahui kapasitas produksi, dan evaluasi strategi pemasaran. Inilah yang membuat usahanya tidak hanya bertahan, tapi berkembang pesat. Setiap usaha, baik besar maupun kecil, menyimpan data berharga. Tugas kita lah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menjadikannya pedoman untuk langkah lebih jauh dan lebih cepat. Sekian laporan analisis data dari kita kali ini. Semoga menginspirasi Anda untuk melihat peluang di sekitar dengan lebih jeli. Terima kasih dan salam semuanya, salam sukses.